Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas alur cerita film dari Bad Boys J The Movie. Jadi guys, film ini merupakan film lanjutan dari film Bad Boys J sebelumnya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Siapkan cemilannya, dengarkan baik-baik, dan ini dia Bad Boys J The Movie. Di awal film, kita akan diperlihatkan seseorang bernama Keita yang baru keluar dari penjara. Ternyata ia dijemput oleh seorang wanita bernama Nao. Lalu adegan berpindah ke para ketua geng terkuat di Hiroshima, yakni Dano, Tsukasa, dan Hiro, yang mana mereka semua ingin melakukan pertarungan untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Tetapi anehnya, hanya Dano saja yang serius bertarung untuk menghajar Tsukasa. Sedangkan Hiro berambisi untuk menghajar Dano karena sebelumnya Dano merebut cewek-cewek dari Hiro. Dan di sisi lain, Tsukasa berambisi menghajar Hiro karena Tsukasa beranggapan bahwa Hiro telah merebut pacarnya yaitu Kumi. Namun ternyata ketika perkelahian mereka baru ingin dimulai, tiba-tiba kaki Hiro kram dan pada akhirnya mereka tidak melanjutkan pertarungan tersebut. Setelah kejadian itu, Tsukasa telah menyadari bahwa dirinya salah paham, yang mana ternyata Hiro tidak merebut Kumi dari Tsukasa. Sedangkan Yoji sendiri kini telah fokus ke pekerjaannya di suatu kedai. Namun dirinya merasa dilema ketika ia disuruh memberikan jawaban oleh bosnya tentang kelanjutan pekerjaannya di kedai tersebut. Yoji bingung memilih antara keluar dari geng Gokuraku atau memilih pekerjaan sebagai karyawan tetap. Keesokan harinya, Yoji yang sedang bersama Tsukasa tidak sengaja bertemu dengan Keita, yang ternyata ia adalah teman lama dari Yoji. Selain itu juga, Keita adalah mantan anggota dari geng Gokuraku. Namun setelah bebas dari penjara, Keita lebih memilih untuk bergabung dengan geng Eden daripada harus balik ke Gokuraku. Ternyata alasannya adalah karena Keita tidak ingin masa lalunya yang pahit di geng Gokuraku terulang kembali. Setelah pertemuannya dengan Keita, Yoji terlihat sangat murung dan secara tidak diduga ia mengatakan bahwa dirinya keluar dari geng Gokuraku dengan alasan ia ingin lebih fokus ke pekerjaannya di kedai tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, Tsukasa hanya bisa terdiam dan akhirnya mengizinkan Yoji untuk keluar dari geng Gokuraku. Karena Tsukasa menganggap bahwa pekerjaan Yoji lebih penting daripada harus menjadi seorang gangster. Yoji juga meminta kepada Tsukasa untuk menjaga geng Gokuraku. Di sisi lain, Eiji dan Hisa sangat marah atas keluarnya Yoji dari geng Gokuraku. Namun di sini Tsukasa merasa ada yang aneh karena Yoji tidak terlihat gembira dengan keputusannya tersebut. Selain itu, Gokuraku semakin goyah karena tidak ada pengganti yang kuat untuk menggantikan Yoji. Di lain tempat ternyata, geng Knight juga mempunyai suatu masalah yang mana anggotanya yang bernama Kenjo lagi-lagi memutuskan untuk berkhianat dengan keluar dari geng Knight. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan geng Knight karena dirinya sudah bergabung dengan geng yang lebih kuat yakni geng Eden. Geng Eden sendiri dipimpin oleh Masato dan mereka mempunyai ambisi untuk menjadi gangster nomor 1 di kota Hiroshima. Selain itu, geng tersebut mempunyai banyak anggota-anggota yang sangat kuat, salah satunya adalah Keita, yang mana Keita juga sudah bergerak untuk membantai gangster-gangster lain untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Karena kinerjanya yang sangat bagus, Masato pun memberikan tugas untuk membantai anggota geng Beast. Di sisi lain, Gokuraku mendapat kabar bahwa Yutaka sudah berhasil menjadi juara tinju profesional. Begitu pula dengan geng Beast. Dano yang mendengar hal tersebut tentu saja sangat senang. Kemudian adegan berpindah ke Kajo yang mendapati anggota geng Beast telah dibantai oleh seseorang. Dan secara tidak diduga orang yang membantai anggota geng Beast tersebut adalah Yoji. Dan karena panik, Yoji pun langsung bergegas pergi. Kemudian, Kajo pun langsung memberitahu kepada Dano tentang hal tersebut. Dan tanpa basa-basi, geng Beast pun langsung mendatangi geng Gokuraku untuk membalas dendam atas perbuatan Yoji. Namun tentu saja Tsukasa kaget setelah mendengar hal tersebut, karena yang mereka tahu Yoji telah keluar dari geng Gokuraku dan lebih fokus ke pekerjaannya. Tentu saja pada saat itu mereka semua bingung dengan apa yang telah terjadi pada Yoji. Lalu karena penasaran, Tsukasa pun langsung mendatangi tempat Yoji bekerja. Dan benar saja Yoji sudah tidak bekerja lagi di sana.
Dan pada akhirnya Tsukasa dan yang lainnya mengetahui bahwa Yoji telah bergabung dengan geng Eden. Semua itu Yoji lakukan karena ia ingin membayar kesalahannya kepada Keita di masa lalu, yang mana waktu dulu Yoji dibantai oleh geng lain. Namun tiba-tiba Keita datang untuk menolong Yoji, dan di akhir pertarungan tersebut membuat Keita tidak sanggup lagi untuk berdiri. Dan di sisi lain polisi datang ke tempat tersebut, sedangkan Yoji yang masih bisa bergerak memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Keita di sana. Alhasil Keita pun harus mendekam di penjara setelah insiden tersebut. Di lain tempat, Masato memerintahkan Yoji dan Keita untuk membantai geng Gokuraku. Tentu saja Yoji sedikit bimbang atas perintah tersebut, karena sebenarnya Yoji tidak ingin membantai teman-temannya sendiri. Sedangkan di sisi lain Yoji ingin menebus kesalahannya kepada Keita. Dan benar saja keesokan harinya Yoji mendatangi base camp Gokuraku. Yoji juga menegaskan bahwa dirinya adalah anggota geng Eden dan akan membantai geng Gokuraku pada saat itu juga. Dan pada akhirnya kita akan melihat Yoji dan Tsukasa yang sebelumnya bersahabat kini harus bertarung. Tentu saja pada pertarungan tersebut Tsukasa tidak bertarung dengan serius karena Tsukasa tidak ingin memukul temannya sendiri. Tsukasa juga meneteskan air mata karena perbuatan Yoji tersebut, yang mana ketika keluar dari Gokuraku Yoji mengatakan bahwa Tsukasa harus menjaga Gokuraku. Namun nyatanya sekarang Yoji lah orang yang ingin menghancurkan Gokuraku. Dan pada akhirnya Yoji pun tersadar dan tidak sanggup lagi untuk memukul Tsukasa. Tidak berselang lama datanglah pasukan geng Eden, dan disinilah semua kebusukan Keita terbongkar. Bahwa tujuan utama Keita bergabung dengan geng Eden sebenarnya adalah untuk menghancurkan Gokuraku. Hal tersebut juga dijelaskan oleh pacar Keita yaitu Nao, yang mengatakan bahwa Yoji hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk menghancurkan Gokuraku. Karena sudah geram dengan Masato, akhirnya Yoji turun tangan untuk menyerang Masato. Namun sayangnya Yoji dapat dengan mudah dikalahkan oleh Masato. Tsukasa yang tidak terima pun akhirnya ikut menyerang Masato. Tetapi pukulan keras Tsukasa dapat dengan mudah ditahan, dan hanya dengan satu pukulan saja Tsukasa terpelanting dan tak berdaya. Dan pada akhirnya Gokuraku berhasil dikalahkan oleh geng Eden. Dan Masato pun mengambil bendera Gokuraku sebagai simbol bahwa Gokuraku berhasil mereka kalahkan. Keesokan harinya, geng Eden juga langsung bergerak untuk membantai geng Knight. Hiro dan kedua temannya pun diserang oleh geng Eden. Yang mana setelah pertarungan tersebut Hiro lagi-lagi harus dirawat di rumah sakit, sedangkan kedua temannya hanya mengalami luka ringan. Di sisi lain, Yoji yang sangat merasa bersalah atas semua perbuatannya pun meminta maaf kepada Tsukasa. Yoji juga mengatakan bahwa dirinya ingin menemui Eiji dan Hisa untuk meminta maaf juga kepada mereka berdua. Namun ketika Tsukasa datang ke tongkrongan, ternyata di sana tidak ada Yoji. Mereka semua pun berpikir bahwa Yoji mendatangi basecamp geng Eden sendirian, dan tanpa basa-basi mereka pun bergegas untuk menyusul Yoji. Kumi yang telah mendengar kabar bahwa Hiro telah dibantai oleh geng Eden pun menahan Tsukasa agar tidak pergi karena Kumi khawatir akan terjadi apa-apa dengan Tsukasa. Namun di sini Tsukasa meyakinkan Kumi bahwa dirinya akan kembali dengan selamat. Akhirnya Yoji berhasil masuk ke basecamp geng Eden dan langsung menantang Masato bertarung untuk mengambil kembali bendera Gokuraku. Tsukasa dan yang lainnya pun berhasil menyelinap masuk ke basecamp geng Eden untuk menyusul Yoji. Di lain tempat, Hiro juga melarikan diri dari rumah sakit dan bergerak untuk membalas dendam kepada geng Eden. Ternyata bukan hanya Gokuraku saja yang bergerak, kedua anak buah Hiro dari geng Knight pun juga ikut bergerak. Dan pada akhirnya mereka semua bersatu untuk mengalahkan para anggota geng Eden yang menghalangi. Tidak berselang lama Hiro pun datang, yang mana awalnya Hiro dihadang oleh para anggota geng Eden. Namun Hiro berhasil lolos dengan bantuan anggota baru dari geng Knight. Akhirnya Hiro dan Tsukasa memutuskan masuk ke basecamp geng Eden untuk menghadapi Masato. Namun di tengah perjalanan kaki Hiro tiba-tiba kram dan secara tidak diduga mereka terkepung oleh banyak pasukan geng Eden.
Tetapi dari belakang tiba-tiba geng Beast datang untuk membantu mereka berdua. Dan pada akhirnya 3 ketua geng terkuat di Hiroshima bersatu menuju base camp geng Eden. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh jagoan-jagoan dari geng Eden, mulai dari Hiro. Dano juga mendapat lawan yang sepadan dengannya. Kemudian Tsukasa bergegas menuju ke tempat Masato, yakni pemimpin geng Eden. Sedangkan di lain tempat ternyata Yoji sudah dibantai habis oleh Masato. Di sana Keita hanya bisa terdiam melihat Yoji dibantai. Namun dengan tekadnya yang kuat dan rasa bersalahnya kepada teman-temannya, Yoji masih berusaha untuk mempertahankan bendera Gokuraku di tangannya. Namun ketika Masato menjelek-jelekan Gokuraku, tiba-tiba Keita memberontak dan menyerang Masato. Namun tentu saja Masato masih terlalu kuat untuk Keita, dan pada akhirnya Tsukasa pun datang. Di tempat lain, Dano dan Hiro juga sudah berhasil mengalahkan lawannya. Singkat cerita, dengan ambisinya yang kuat untuk melindungi teman-temannya, akhirnya Tsukasa berhasil membantai Masato. Dan pada akhirnya mereka semua bisa mengalahkan geng Eden. Setelah pertarungan selesai, Yoji sempat mengajak Keita untuk kembali ke Gokuraku. Namun ternyata Keita menolaknya dan ingin memulai semua dari awal. Dan keesokan harinya, Dano menemui Yutaka yang kini telah menjadi petinju profesional. Tapi di sini Yutaka merasa kecewa kepada Dano karena Yutaka mendengar rumor bahwa Tsukasa lebih kuat daripada Dano. Sedangkan Tsukasa akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Kumi menikah. Lalu Yoji juga sudah kembali diterima bekerja di tempat kerjanya sebelumnya. Kemudian Hiro yang seperti biasa selalu karaoke dengan cewek-cewek, kali ini harus ketahuan oleh Erika. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan Tsukasa, Dano, dan Hiro memutuskan untuk bertarung lagi untuk menentukan siapa yang terkuat di Hiroshima. Dan film pun kemudian selesai.